Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Muhammad, mahasiswa Teknik Industri kelas 734B07 NIM 73210033, ingin menjelaskan uraian rangkuman materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang salah satu tujuan negara terdapat pada alinea keempat UUD 1945, di mana negara mengupayakan kesejahteraan dan kecerdasan warga negaranya. Apakah fungsi pemerintah negara sudah berjalan dan bagaimana menurut saudara untuk mencapai hal tersebut, yaitu kesejahteraan dan kecerdasan warga negaranya? Baik, di sini saya akan menjawab. Yang pertama adalah fungsi pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ada 3 peran penting pemerintah dalam hubungan dengan penciptaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu yang pertama, pelayanan umum, peran pembangunan atau pemberdayaan, dan peran perlindungan. Serta pemerintah berkewajiban mengupayakan kesejahteraan hidup masyarakat yang dilaksanakan dalam beragam cara, antara lain membuka lapangan kesejahteraan masyarakat dengan cara membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, yang dimana kita tahu sendiri untuk saat ini jumlah pengangguran di Indonesia khususnya masih sangat amat banyak, dan saat ini juga negara selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar masyarakat yang belum bekerja atau masyarakat yang ingin bekerja bisa segera mendapatkan pekerjaan. Lalu mendukung kelancaran ekonomi mikro dan makro. Seperti yang kita ketahui, untuk ekonomi di Indonesia ini sudah dibilang masih kurang cukup baik. Kita bisa meningkatkan kualitas ekonomi kita dengan cara mensupport produk lokal, membeli produk lokal, dan kurangi impor-impor dari negara luar. Lalu memperbaiki kualitas SDM lewat pendidikan. Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan warganya adalah dengan ditingkatkannya kualitas SDM lewat pendidikan, yang dimana kita tahu sendiri untuk saat ini pendidikan di Indonesia masih belum cukup mumpuni. Maka dari itu pemerintah bersama negara sudah menyiapkan banyak berbagai macam bentuk beasiswa untuk anak-anak muda yang berprestasi dan mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu meningkatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dari budaya lokal. Di sini yang dimaksud adalah kita tidak boleh melupakan budaya dan sosial masyarakat. Betapa banyak suku dan budaya di Indonesia. Jadi sebagai generasi muda, generasi milenial, kita harus menciptakan atau menjaga kelestarian dari budaya kita masing-masing. Lalu menata kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib, taat hukum, aman, dan harmonis. Mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Seperti yang kita ketahui sendiri, Indonesia adalah salah satu negara yang sumber kekayaan alamnya itu sangat melimpah. Lalu soal yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, dapatkah konstitusi dirubah dan bagaimana mekanisme perubahan konstitusi tersebut, dan poin apa yang tidak dapat dirubah? Jelaskan dengan singkat. Jadi di sini menurut yang saya ketahui dan menurut yang saya baca adalah dalam perkembangannya konstitusi sangat mungkin mengalami perubahan. Suatu konstitusi harus diubah dengan beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu perlunya mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan. Lalu di sini ada perlunya mengubah pasal-pasal dalam konstitusi, itu akan dilakukan oleh DPR
dan mungkin atas setujuan pemerintah, yaitu atas setujuan presiden. Itu saja yang saya dapat sampaikan dari materi mata kuliah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.